Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Itu Bu Rizky akan menjelaskan tentang analisis teks laporan hasil observasi. Jadi analisisnya tentang struktur dan ciri kebahasaannya. Oke, langsung ya ke contohnya. Nah, contohnya tentang wayang yang pernah Bu Rizky jelaskan ya. Oke, langsung aja ya ke strukturnya terlebih dahulu. Nah, pasti kalian masih ingat mana termasuk struktur definisi umum. Nah, yang Ibu Rizky tandai merah itu termasuk definisi umum karena menjelaskan sesuatu secara umum. Ya, oke, lanjut next ke definisi bagian. Nah, Rizky juga pernah menjelaskan juga ya, definisi bagian itu yang mana sih? Jadi dari paragraf kedua sampai paragraf kelima itu termasuk definisi bagian. Nah, kenapa kok banyak? Karena definisi bagian itu menjelaskan secara detail. Ya, kalau yang tadi definisi umum itu kan secara umum, ya, penjelasannya secara umum. Kalau definisi bagian dijelaskan secara detail. Ini kan contohnya tentang wayang. Lah, wayang ini ada berapa sih gitu? Dijelaskan di situ. Ya, paham ya anak-anak? Jadi, di teks kalian masing-masing itu pasti berbeda-beda. Bu, ini kok di teks saya definisi bagiannya hanya 2 paragraf misalnya. Ya nggak apa-apa, kan disesuaikan dengan teks yang sudah kalian cari. Oke, selanjutnya ke definisi manfaat. Nah, wayang ini manfaatnya apa? Gunanya apa untuk kita? Di situ jelaskan wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Ya, sudah jelas ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri kebahasaannya. Yang kemarin ada 4. Langsung aja ke frasa. Nah, frasa ini juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, frasa nomina, verba, adjektiva, dan terakhir frasa preposisional. Jadi tugas kalian untuk menganalisis ciri kebahasaan itu kalian cari satu persatu katanya ya. Kok misalnya ada kubu kok banyak? Iya memang banyak, karena kan kalau teks itu kan kata, kalimatnya, paragrafnya kan banyak. Jadi kalian harus teliti dan kalian harus membaca. Intinya membaca ya. Oke, yang pertama kita akan cari frasa nomina atau kata benda. Langsung ke contohnya lagi ya. Nah, cari dari paragraf pertama yang termasuk kata benda yang mana? Oke, nah di sini sudah digarismerahi kata benda, boneka. Boneka itu termasuk kata benda ya, karena tidak bisa hidup, tidak bisa bicara ya. Adapun juga bisa bicara karena ada baterainya ya Nana. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk paragraf pertama kita hanya menemukan wayang. Wayang itu kata benda.
kenapa wayang kata benda? Karena kan ada bentuknya ya, kita bisa memegang, kita bisa memainkan, itu namanya kata benda. Kayak kalian contohnya pensil kan bisa kalian pegang, bisa kalian buat menulis kayak gitu ya. Oke, di paragraf pertama kita hanya menemukan 2 saja. Oke, langsung ke paragraf kedua ya. Paragraf kedua sama dilihat ya. Nah, tetap wayang juga termasuk kata benda ya, boneka juga. Nah, ini misalnya hewan, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing itu bukan termasuk ya. Nah, atau hewan ternak juga bukan termasuk ya. Boneka kayu ini juga termasuk ya. Oke, kita cuman hanya menemukan 1 saja. 2 juga sama kata bendanya wayang dan boneka. Oke, ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga yang mana ini? Nah, tetap ya, kalau paragraf ketiga juga wayang. Oke, next ya. Kita mempercepat aja ya untuk frasa verba atau kata kerja lah. Oke, ke contohnya langsung ke paragraf selanjutnya ya, biar cepet ya anak-anak. Oke, kata kerja yang mana ini kata kerja? Nah, dimainkan. Terus apa lagi? Oke, kita hanya menemukan dimainkan saja. Nah, langsung ke selanjutnya yaitu frasa adjektiva, yaitu kata sifat. Oke, ini yang berisi tanda merah, yaitu termasuk kata sifat, karena yang tadi contohnya paling muda, paling tua, paling cantik kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Next ya. Oke, preposisional di. Nah, di suku Banjar. Terus mana lagi? Dari. Nah, dari bahasa Jawa dan lain sebagainya. Oke, next. Waktunya. Oke, untuk afiksasi atau kata perimbuhan, insya Allah kalian juga sudah paham semua ya, mana yang termasuk kata imbuhan awal, tengah, belakang, awal, dan akhir ya. Oke, karena keterbatasan durasi video, jadi Bu Rizky harap kalian bisa paham dengan apa yang Ibu Rizky jelaskan. Sekiranya belum paham, mohon ditanyakan via WA atau di Google Classroom. Kalau misalnya sudah paham, segera dikerjakan ya anak-anak. Jangan mengolor-ngolor waktu, karena tugas sekolah itu bukan hanya mapel 1 saja, karena banyak mapel yang harus dikerjakan. Oke, sekian dari Bu Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.